Anda Pratama, saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelas SD semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam ijtihad kontemporer. Kata ijtihad itu berasal dari bahasa Arab yang itu ijtihada, ijtahidu, ijtihadan, yang artinya mengerahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Dengan kata lain, ijtihad dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit dibebankan. Nah, di dalam agama Islam, ijtihad adalah sumber hukum ketiga dari Al-Quran dan hadis. Fungsi utama dari ijtihad ini tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Nah, fungsi utama dari ijtihad ini adalah untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Orang yang melaksanakan ijtihad disebut mujtahid. Kemudian mujtahid di mana orang tersebut adalah orang yang ahli tentang Al-Quran dan hadis. Pada dasarnya ijtihad memiliki fungsi atau untuk membantu manusia dalam menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang belum ada dalil di dalamnya, Al-Quran dan hadis. Sedangkan tujuan ijtihad itu untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam beribadah kepada Allah pada waktu dan tempat tertentu. Banyaknya peristiwa hukum yang belum diatur secara spesifik oleh fikih dan yang berlaku di negara. Masalah kontemporer dapat dijawab dengan aktivitas ijtihad, karena ijtihad juga sebagai penalaran manusia terhadap wahyu Allah SWT. Nah, opini ini menegaskan bahwa ijtihad dalam Islam itu harus berlanjut, tidak boleh berhenti sampai kapanpun, meskipun ijtihad sekarang itu jarang kita temui. Tanpa adanya ijtihad, maka Islam itu kosong dan seperti pohon yang tidak berbuah. Pada zaman Nabi dahulu, Al-Quran adalah itu sebagai pemecah masalah tentang kebutuhan sosial, politik, bahkan kebutuhan ekonomi. Al-Quran pada masa Nabi juga bukan hanya sebagai kitab suci, melainkan sebagai sebuah ijtihad. Nah, ijtihad pada zaman sekarang ini jarang ditemui karena masalah kehidupan sekarang struktural dan sistematik. Masalah ini tidak bisa didiamkan saja, harus memecahkan masalahnya seperti masalah yang lama atau ditarik. Ijtihad kadang diberi pengertian bahwa hanya mereformasi pandangan. Dalam hal ini, ijtihad memiliki kedudukan dan legalitas dalam Islam. Namun, ijtihad hanya boleh dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memenuhi syarat. Adapun manfaat ijtihad itu sendiri, yang pertama itu ada ketika umat Islam menghadapi masalah baru, maka akan diketahui hukumnya. Yang kedua, menolong umat Islam dalam menghadapi masalah yang belum ada hukumnya dalam Islam. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah menyesuaikan hukum yang berlaku dalam Islam sesuai dengan keadaan, waktu, dan perkembangan zaman. Nah, kita ini sebagai manusia, sebagai makhluk yang selalu mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Masalah-masalah hukum yang sama sekali tidak pernah terbayangkan di pikiran kita. Dan pada zaman sekarang, ini masalah-masalah itu terjadi dengan berkembang dengan cepat. Nah, pandangan primitif wajib ditolak, karena mereka yang pemikiran ingatan kolektif hendak memposisikan wanita di level kedua dan bahkan memandang agama lain itu musuh. Agama yang telah dimanipulasi harus dikembalikan seperti awalnya, dengan cara menumbuhkan kembali aktivitas ijtihad, karena ijtihad itu untuk mengembangkan penalaran manusia dalam Islam. Nah, kemudian jika ijtihad kontemporer ini dilaksanakan, maka dilaksanakan dengan bersama-sama dengan berbagai ahli yang berbeda-beda, dan bisa diambil kesimpulan dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan tersebut untuk memecahkan suatu masalah-masalah ini. Nah, kemudian sekarang ini ijtihad kontemporer menjadi kebutuhan yang sangat utama dan di masa sekarang ini, karena bermacam-macam masalah yang ada dan perkembangan zaman teknologi yang sangat cepat. Dalam melakukan ijtihad selalu ada penyimpangan-penyimpangan di dalamnya, yang sesungguhnya ijtihad bukanlah mujtahid yang sesungguhnya, dan bahkan mujtahid yang ahli di bidangnya. Mereka berijtihad hanya untuk
kepentingan sendiri dan kelompok. Nah, kemudian ijtihad kontemporer sekarang ini menjadi sebuah kebutuhan primer, utama pada era seperti sekarang ini yang penuh dinamika, problematika atau pro kontra dengan perkembangan zaman dan teknologi yang sangat cepat. Kemudian ada macam-macam kontemporer. Yang pertama itu ijtihad selektif, yang kedua ada ijtihad kreatif. Kemudian ada macam-macam ijtihad kontemporer. Yang pertama itu ijtihad selektif, ijtihad kreatif, integritas antara intiqai dan insyai. Terus yang keempat itu ijtihad ilmi al-asyri. Yang kelima itu ijtihad al-jamai. Nah, ijtihad selektif itu memilih salah satu pendapat yang dinukil dari fikih klasik yang begitu luas untuk fatwa atau sebagai penguat terhadap pendapat-pendapat yang lain. Nah, kemudian ada ijtihad kreatif, yaitu mengambil hukum baru yang permasalahannya yang tidak digagas oleh ulama terdahulu, baik masalah itu lama ataupun baru. Dalam ijtihad seperti ini biasanya menjadi kendala bagi para mujtahid adalah terjadinya ikhtilaf dengan ulama-ulama yang lain, padahal itu bukan sebuah kejahatan. Nah, ikhtilaf adalah simbol kelenturan syariat Islam dan sungguhnya sebuah sumber. Imam Syafi'i pernah berkata, pendapat selain saya salah namun bisa mengandung kebenaran. Jadi tidak ada alasan untuk berhenti berijtihad, hanya takut beberapa pendapat dengan para mujtahid yang lain itu berbeda. Karena suatu perkara yang dipertentangkan oleh para ulama terdahulu dalam dua ungkapan, boleh saja seorang mujtahid mengeluarkan ungkapan yang ketiga maupun keempat. Nah, kemudian ada yang ketiga itu integritas antara intiqai dan insyai, yaitu ijtihad integratif antara intiqai dan insyai, memilih berbagai pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat. Kemudian dalam pendapat tersebut ditempatkan unsur-unsur yang ijtihad baru. Macam-macam ijtihad kontemporer. Yang pertama itu ada ijtihad selektif, memilih salah satu pendapat yang dinukil dari fikih klasik yang begitu luas untuk fatwa atau sebagai penguat terhadap pendapat-pendapat yang lain. Nah, ini bukan berarti taklid buta, sebab taklid buta bukan tergolong ke dalam ijtihad. Namun yang dimaksud bagaimana mempertimbangkan antara pendapat-pendapat yang lain yang ada, kemudian merujuk kepada dalil baik nas maupun hasil ijtihad, sehingga mengambil sebuah hukum yang paling kuat dalilnya sesuai dengan pentarijat sebuah hukum. Jadi pendapat harus sesuai dengan zaman dan manusia, lebih akrab pada syariat, mengutamakan pemakaian maksud disyariatkan sebuah hukum, kepentingan umum, serta menjauhi timbulnya kerusakan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima itu adalah ijtihad jami. Ijtihad jami adalah setiap ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid untuk menyatukan pendapat-pendapatnya dalam suatu problematika yang dilakukan dengan cara mengumpulkan para mujtahid dengan para ilmuwan lintas sektoral dalam satu forum musyawarah untuk membahas fenomena aktual. Nah, yang keempat itu adalah ijtihad ilmi al-asyri. Metode ini ditawarkan oleh Profesor Dr. Akbar Aziz dalam bukunya Reformasi yang Bermadzhab, atau dengan kata lain bisa disebut modern sensitif ijtihad. Ada 11 langkah yang ditawarkan beliau dalam model ini. Yang pertama itu lebih mementingkan atau mendahulukan sumber primer dalam sistem bermadzhab atau dalam menentukan rujukan. Yang kedua itu ada berani mengkaji pemikiran ulama atau hasil keputusan hukum Islam oleh organisasi keagamaan secara kritikal studi sebagai sejarah pemikiran. Kemudian yang ketiga itu ada semua hasil karya ulama masa lalu dipastikan sebagai pengetahuan. Yang keempat, mempunyai sikap terbuka terhadap dunia luar dan bersedia mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi. Terus yang kelima itu hendaknya meningkatkan daya tanggap responsif dengan cepat terhadap permasalahan yang muncul. Yang keenam, mengusulkan penafsiran yang aktif dan progresif. Yang ketujuh, ada ajaran al-ahkam al-khamsah agar dapat dijadikan sebagai konsep atau ajaran etika. 8. Menjadikan ilmu fikih sebagian dari ilmu hukum secara umum. 9.
Dan itu berbicara mengenai fikih tidak dapat dilupakan, harus pula dengan berorientasi pada kajian induktif dan empirik di samping deduktif. Nah, yang ke-10 itu menjadikan maslahah sebagai landasan penting dalam mewujudkan hukum Islam. 11. Dan menjadikannya sebagai kontrol terhadap hal-hal yang akan dihasilkan dalam ijtihad. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.